kecilkan dulu. Izin ya Bapak Ibu sebentar, ini kursor agak-agak ini. Oh iya. Lari-lari dia. Saya baca aja lah langsung. Oh my god. Lari terus kursornya. Ay. Tak mau dia berhenti. Segini aja Bapak Ibu bisa dibaca nggak sih? Masalahnya dia nggak mau. Kursornya digerakin lagi. Dia sensitif kan. Oke. Baiklah. Iya, masalahnya kursornya ini agak-agak berulah sejak PBG. Jadi di sini ada yang untuk masalah yang pertama, saya mengambil kemarin, eee, 4, eksplorasi ya, 4 eksplorasi alternatif. Nah, yang pertama, kemampuan memberi tanggapan siswa kelas 9 melalui audio di SMP Negeri 34 Pekanbaru. Jadi melalui audio. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan menulis teks tanggapan siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Surabaya. Kemudian yang ketiga, peningkatan hasil belajar menyusun teks tanggapan kritis dengan menggunakan metode critical thinking. Yang terakhir, yang keempat, peningkatan kemampuan menulis teks tanggapan dengan runtut melalui tayangan video. Nah, dari 4 eksplorasi alternatif ini, hasil analisisnya sudah di sini, mungkin saya langsung ke penentuan solusi. Saya ambil, eee berusaha memahami kemarin, entah efektif atau tidak nanti saya mohon tanggapannya menurut, Bapak Ibu seperti apa, tapi menurut saya inilah yang relevan ya, yaitu peningkatan kemampuan menulis teks tanggapan dengan model problem based learning atau PBL melalui media tayangan video SMP Negeri 46 Batam. Ini yang saya ambil nantinya untuk memecahkan solusi. Nah, adapun analisis penentuan solusi ini berdasarkan beberapa pertimbangan saya, yaitu melalui, pertimbangan positif dan negatif dari metode ini, dan medianya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan yang saya baca dari literatur itu dan yang saya pahami, bahwasanya pembelajaran PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan proses kegiatan belajar yang, lebih aktif. Siswa dibimbing untuk merumuskan tujuan dan merancang percobaan hingga membuat kesimpulan. Dengan demikian metode PBL dapat melatih kemampuan siswa menulis teks tanggapan kritis. Nah, itu yang saya baca. Kemudian siswa, yang menerapkan metode PBL menjadi aktif jika dibandingkan dengan siswa yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian di sini dikatakan juga, selama proses pembelajaran, siswa dibimbing untuk lebih aktif dan mengamati langsung temuan serta melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, dituangkan dalam hasil tulisan membuat kemampuan menulis dan mengembangkan paragraf akan menjadi baik. Karena kemarin di sini kelemahan kekurangan siswa tidak mampu mengembangkan ide. Nah, inilah kenapa saya pilih PBL. Kemudian media menjadi daya tarik, karena tadi saya membuat media, video, medianya. Jadi daya tarik di sini, eee, untuk membantu siswa dan guru berfokus, pada pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara sempurna. Jadi video dapat diputar berulang-ulang, manakala siswa belum, sepenuhnya memahami konten pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembelajaran teks tanggapan melalui video bahkan dapat menjadi, sarana bagi para siswa yang notabene merupakan generasi Z, yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Jadi upaya saya menurut saya di sini saya akan, berupaya untuk membuat video yang menarik, untuk cepat, membuat mereka merasa terlibat di dalam, video itu dan tertarik untuk menanggapinya, demikian. Kemudian saya membuat, di sini juga saya simak,
kelemahannya adalah ketika atau manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Artinya, guru dituntut untuk mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran PBL ini khususnya teks tanggapan karena mereka terlibat dalam pemecahan masalah. Jadi mungkin ya kalau memang tidak minat harus dimotivasi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, masalah saya ada juga 4 ya. Oh 5 saya buat kemarin karena salah pemahaman. 5 eksplorasi alternatif. Yang pertama adalah eee, peningkatan kemampuan siswa dalam menulis teks berita dengan model problem based learning dan media YouTube. Yang kedua, peningkatan kemampuan siswa dalam menulis teks berita dengan model problem based learning lagi atau PBL dengan media teks. Yang ketiga, peningkatan kemampuan menulis teks berita melalui penerapan model PBL lagi dengan teknik pengamatan objek langsung. Kemudian yang keempat, ada lagi tawarannya peningkatan keterampilan menulis teks berita dengan model kooperatif Jigsaw pada siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Pancur Batu. Yang kelima, penerapan model pembelajaran project based learning atau PJBL untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Sengkawang. Dari 5 eksplorasi ini saya mengambil menurut pemahaman saya yang relevan adalah bahwasanya penerapan model pembelajaran project based learning atau PJBL untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 8 SMP Negeri 46 Batam. Nah, adapun yang saya analisis kenapa saya mengambil itu, yang pertama alasannya adalah bahwasanya PJBL ini eee, dalam pembelajarannya diterapkan untuk memotivasi siswa lebih aktif dan berinisiatif untuk memperoleh hal-hal yang mereka inginkan, baik pada sisi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Kemudian pembelajaran berbasis PJBL ini juga mengkondisikan dan memaksa siswa mencari solusi pemecahan masalah dalam menyelesaikan proyeknya, yaitu menulis teks berita. Dengan model pembelajaran PJBL, siswa akan terbantu dan lebih mudah dalam menulis. Kemudian siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendaftar hal-hal yang perlu ditulis berdasarkan topik yang dipilih, menentukan gagasan yang akan dikembangkan dalam teks berita atau berdasarkan pengamatan atau penelitian menyusun kerangka berita dan mengembangkan kerangka menjadi berita yang utuh. Kemudian saya tadi menggunakan di sini di banyak lagi saya uraikan yaitu dalam pembelajaran berbasis proyek ini dihasilkan sebuah produk yang hasilnya ditampilkan atau dipresentasikan sehingga siswa merasa termotivasi untuk tampil ke depan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek mencakup kegiatan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, keterampilan melakukan investigasi, dan keterampilan membuat karya. Jadi yang terakhir adalah bahwa PJBL ini uh, memungkinkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar saintifik berupa kegiatan yang bertanya di sana, melakukan pengamatan, melakukan penyelidikan atau percobaan, menalar, menjalin hubungan dengan orang lain, dan upaya memperoleh informasi dan data. Nah, kelemahannya atau kekurangannya adalah membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk atau teks berita. Demikian dari saya yang bisa saya presentasikan Bapak Ibu. Terima kasih kembali. Iya, Bu. Ah, iya. Oh,
sudah selesai saya bacakan tadi, enggak tidak ini ya. Iya, jadi demikian yang bisa saya presentasikan dari LK saya Bapak Ibu. Saya memohon masukannya dan dukungan untuk ini, untuk memperbaiki LK saya ini mungkin supaya mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih. Saya silakan Bu Lailatun. Assalamualaikum. Oh Iya. iya, iya. Assalamualaikum, selamat siang untuk kita semuanya. Bu Neni, sedikit presentasinya sudah bagus dari eksplorasi sampai analisis penentuan solusi ya Bu ya. Iya. Tapi sedikit saran aja Bu, untuk bagian analisis penentuan solusi, sebelum Ibu menjelaskan ke bagian kelebihan dan kekurangan, alangkah baiknya kita jelaskan dulu apa sih masalah kita yang terjadi sebelum Ibu menggunakan metode tersebut. Itu aja Bu. Dijelaskan sedikit masalahnya Bu, sebelum kita menjelaskan kelebihan dan kelemahan. Terima kasih. Oh, baik Ibu. Nanti terima kasih. Nanti saya coba menjelaskan kembali. Ya, benar. Kalau itu memang saya pikir kemarin karena sudah tahu intinya bahwa memang lemah, ya di metode sama ininya media saya buat begini saja. Nanti saya jelaskan. Terima kasih Ibu Riri. Sama-sama Ibu. Iya. Benar. Baik, Ibu Neni, alhamdulillah syukur sudah mempresentasikan angka 2.2-nya. Tadi sama seperti Ibu Rizky juga sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan solusi dari permasalahan di LK sebelumnya. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Iya Ibu. Baik, alhamdulillah ketemu solokan. Analisis yang Ibu ambil, solusi yang Ibu ambil yaitu dengan PBL untuk menulis tanggapan ya Bu ya, Bu Neni. Iya Bu, menulis teks tanggapan. Analisisnya ternyata setelah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti di SMP Negeri 46 Batam ini ternyata berhasil
Ibu juga mau mengadopsi itu untuk kelas Ibu ini. Lalu dengan alasan bahwa PBL ini, mengapa Bu Neni katanya PBL ini kalau untuk nulis tanggapan? Ya, lebih ke ini Bu, mengaktifkan siswa, mengeluarkan pendapat yang tadinya kan tidak mampu mengeluarkan pendapat nih. Aktif, kegiatan belajar lebih aktif, siswa kan kita bimbing, merumuskan tujuannya dan merancang. Jadi mereka lebih terarah. Masalah yang diangkat bagaimana kalau PBL? Kalau PBL, masalah yang diangkat. Masalah yang diangkat nanti di kelas bagaimana? Oh, jadi kan dari media ini rencana ya Bu ya, yang tergambarkan saat membaca-baca. Jadi nanti kan saya mengangkat satu misalnya topik tentang membuang sampah, itu yang saya rencanakan ya Ibu. Nah, karena itu yang saya amati, membuang sampah sembarangan nih. Apalagi di pulau, saya lihat karena memang mungkin tidak ada dinas kebersihan ya Bu ya. Jadi membuang sampah itu di sana saya perhatikan hal yang biasa lah sembarangan. Yang paling parahnya kalau habis pesta di sana itu Bu, sampah itu kan banyak sekali, di sana sering pesta, sampah itu banyak sekali. Terus dibuang ke laut begitu aja Bu. Padahal di pulau itu kan Bu, air laut itu kan ada masa pasang, masa surut. Saat dia masa pasang, sampah itu kembali lagi ke darat gitu. Nah, setelah dia surut, sampah itu tinggal di darat, Bu. Jadi baunya itu menyengat. Jadi saya mau membuat itu tujuannya sih menyadarkan mulai dari siswa tujuan saya seperti itu. Saya kan buat video seperti itu. Walaupun sebenarnya belum selesai videonya. Tadi saya coba-coba gitu tadi buat videonya gitu. Tapi permasalahannya memang dekat dengan keadaan siswa Ibu, sehingga tentu nanti mereka dapat menulis teks tanggapan yang sesuai dengan keadaan mereka. Keadaan mereka. Iya, demikian maksudnya. Oke, jadi permasalahan yang diangkat memang dekat nanti pada saat pelaksanaan begitu sehingga keaktifan juga akan menyertai dari kegiatan yang PBL ini karena memang permasalahannya harus memang dekat dengan siswa Ibu Neni. Untuk yang kedua, Ibu apa? Yang kedua masalahnya? Yang kedua berita, Ibu menulis berita. Menulis berita. Menulis berita. Ibu mengambil PJBL. PJBL. Mengapa yang di tanggapan tidak PJBL juga menulis tanggapan? Tidak ada literatur untuk teks tanggapan ada juga sih ininya Bu. Cuma saya lihat kurang sesuai dengan tempat saya Bu. Dan tempat saya pikir membutuhkan waktu yang banyak sekali gitu. Kalau itu saya pikir. Jadi ketika berita menurut Ibu Neni lebih mudah untuk dilaksanakan dengan PJBL dibanding dengan teks tanggapan ya? Izin Ibu sebentar, saya sekalian mau bertanya Bu sebelum ditanggapi. Nah, ini Bu, saya ambil PJBL, sebenarnya yang terpikir sama saya menghasilkan produk juga kan Bu, tapi saya ingat lagi kan kita online nih nanti prakteknya ya. Padahal yang biasa saya lakukan dia medianya media wawancara Ibu. Jadi saya pikir bagaimana saya mensiasati itu apalagi jaringan di tempat kami. Tadi saya sempat bertanya kan teman ada juga yang PPG tapi belum fix, belum ujian mereka kan Ibu. Jadi mereka kemarin sempat PPL katanya kalau kita Bu Neni jangan berharap jaringan bersahabat untuk ininya nanti PPL-nya. Saya aja langsung video disuruh dosen saya. Katanya gitu tadi. Jadi saya pikir bagaimana nanti ya saya izin dulu lah bertanya sama dosen. Gitu saya pikir Ibu. Jadi memang katanya jangan berharap jaringan. Benar juga tadi jaringan 2 gitu kan Bu. Cuma di handphone kuatnya. Di laptop tidak bisa.
Itu tadi Baik. cerita sedikit Ibu tentang pulau kami itu. Oke. Untuk alasan PJBL sendiri mengapa lebih enak ke berita bagaimana? Karena ini tadi Bu, sebenarnya yang biasa saya lakukan dia memang betul-betul proyek. Mereka nanti akan langsung berwawancara ke narasumber gitu kan. Lalu nanti mereka tuliskan berita itu sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, seperti itu biasanya Bu saya lakukan dengan angkatan yang sebelumnya gitu kan. Saya masih satu periode nih gitu. Jadi saya pikir begitu yang mau saya lakukan, tapi sekarang timpang Ibu. Baik, untuk PJBL berita sebenarnya membayangkan bahwa proyeknya akan menjadi beberapa hari begitu kan, di Iya, mana siswa Ibu nanti akan secara iya, mandiri juga akan iya, menentukan narasumbernya dan melakukan wawancaranya. benar Bu. Untuk PJBL kan tentu tidak akan sehari selesai dan berhasil gitu ya, memang akan ada Iya, beberapa proses. Tentu ketika pelaksanaan PPL ya kita mengambil proses yang memang bisa ada di kelas. Berarti artinya Ibu menyampaikan apa di pertemuan pertama misalnya, sehingga pada pertemuan kedua mereka sudah punya hasil gitu. Paling tidak mereka sudah memberikan hasil. masukan mereka harus melakukan apa di pertemuan pertama, dan pada pertemuan kedua kan mereka sudah punya hasil wawancara, dan di pertemuan kedua lah mereka bisa menampilkan wawancara, menyatukan hasil tulisannya begitu kan, di dalam kelompok mereka, atau bahkan ada mungkin yang sudah bisa presentasi begitu atas hasil berita yang mereka peroleh di narasumber sebelumnya. Jadi kan memang kegiatan di luar kelasnya, wawancara dan sebagainya tidak tergambar, tetapi Ibu Neni tetap bisa menjalankan PJBL di kegiatan PPL nanti, tetapi dengan tentunya kondisi di kelas yang Ibu Neni sampaikan dulu materinya, atau Ibu Neni arahkan dulu mereka proyeknya bagaimana, membentuk kelompok dulu dan sebagainya, memikirkan dulu siapa narasumbernya dan sebagainya begitu ya. Nah, itu yang bisa dilihat oleh kami sebagai proses mengajar nanti di kelas Ibu Neni. Untuk yang lainnya silahkan mereka tetap seperti rencana Ibu Neni bahwa mereka bekerja di kelompok di luar kelas dan sebagainya. Eksplorlah apa yang mereka bisa begitu kan. Ketika pertemuan kedua juga nanti mereka bisa lagi dengan kondisi masuk kelas dengan sudah merancang hasil tulisannya sehingga punya struktur berita yang lengkap, dan hasil wawancara juga dimasukkan begitu, kemudian sudah bisa presentasi satu kelompok atau dua kelompok, ya sudah begitu, tidak harus semuanya berpresentasi. Yang penting kegiatannya sesuai dengan rencana Ibu Neni. Oh, ada yang presentasi hari itu, ya sudah satu aja udah begitu. Yang lainnya memberikan tanggapan atas presentasi tersebut. Saya pikir itu, jadi tidak usah terpikir terlalu jauh PJBL kan proyek tuh beberapa minggu gitu mengerjakannya. Ya pokoknya PJBL tidak akan mungkin satu hari begitu ya, tetapi berproses, dan kita tentu sudah tahu lah begitu kegiatannya apa, prosesnya bagaimana, nanti tinggal kita melaksanakannya di PPL untuk dinilai oleh dosen dan guru pelajar. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Untuk itu saya juga bisa mengerti apa yang tentu menjadi pilihan Ibu Neni pada teks tanggapan dan teks berita, mengapa Ibu memilih PJBL dan PBL pada dua permasalahan Ibu hari ini. Begitu Ibu Neni, saya pikir itu saja sudah bagus. Nanti mungkin pada kegiatan PPL-nya Ibu bisa menambahkan tentu dengan media-media menarik seperti yang telah Ibu persiapkan, katanya sudah buat video tadi untuk belum selesai tapi sudah mulai Bu. Belum selesai. Sudah bisa secara sederhana saja begitu kan,
sebagai pemantik dari Benar. pemikiran bahwa ternyata di sekitar kita punya masalah sampah Iya, yang Ibu. bisa kita buat teks tanggapan mengapa menyebabkan mengapa sampah ini harus kita tidak kita tersetujui bahwa kalau membuang sampah itu begitu kan yang Iya, Ibu. secara sembarangan begitu. Jadi nanti anak-anak terpikirkan untuk membuat teks tanggapan terhadap kondisi alam yang ada di sekitar mereka. Begitu Bu Neni. Benar, Itu Ibu. saja Bu Neni dan Ibu Latun. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Murni masukannya sangat membangun karena tadi di poin yang kedua menulis berita saya kurang ide atau terlalu benar, terlalu panjang mikirnya, terlalu jauh. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan Ibu Lailatun. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ibu.